Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai metode profile matching. Metode profile matching yaitu merupakan proses membandingkan antara kompetensi individu dengan kompetensi jabatan sehingga dapat diketahui perbedaan kompetensinya. Disebut juga gap. Semakin kecil gap yang dihasilkan maka bobot nilainya semakin besar, yang berarti memiliki peluang lebih besar untuk karyawan menempati posisi tersebut. Nah, contoh penerapannya yaitu dievaluasi kinerja karyawan untuk promosi jabatan, manajemen football player, penerimaan beasiswa yang layak, dan lain-lain. Contoh kasus lain yaitu evaluasi kinerja karyawan untuk promosi jabatan. Misal terdapat 5 karyawan yang akan dipromosikan. Konsepnya yaitu mencari orang yang memiliki profil sedekat mungkin dengan jabatan yang sedang kosong. Langkahnya yaitu menentukan variabel. Langkah pertama dalam metode profile matching adalah menentukan variabel-variabel yang nantinya digunakan sebagai poin penilaian karyawan terhadap jabatan. Kemudian menghitung hasil pemetaan gap kompetensi, yaitu gap adalah beda antara profil jabatan maupun standar untuk perencanaan karir dengan profil karyawan yang ditunjukkan pada rumus. Gap yaitu sama dengan profil karyawan dikurangi profil jabatan. Dan menentukan gap ya. Setelah didapat tiap gap masing-masing karyawan, maka tiap profil karyawan diberi bobot nilai sesuai dengan patokan nilai pada tabel bobot nilai gap. Ini adalah contoh tabel nilai bobot gap. Misalnya 0 nilai bobotnya 6, 1 nilai bobotnya 5,5. Itu maksudnya apa? Kompetensi individu kelebihan 1 tingkat. Nah, level min 1 5. Kompetensi individu kurang dari 1 tingkat. 2 misalnya nilainya 4,5. Kompetensi individu kelebihan 2 tingkat, min 2 bobot nilai 4, kompetensi individu kurang dari 2 tingkat. Nah, bobot ini harus ditentukan dulu. Jadi untuk menilai, untuk jadi patokannya itu ditentukan dulu ya. Tidak harus seperti ini, yang penting kalian buat dulu yang mana itu dijadikan kesepakatan untuk penilaian ya. Nah, kemudian menghitung perhitungan dan pengelolaan core dan secondary faktor. Core faktor dan faktor utama nilai yaitu merupakan kriteria atau kompetensi yang paling penting atau menonjol atau paling dibutuhkan oleh suatu penilaian yang diharapkan dapat memperoleh hasil yang optimal. Perhitungan core faktor NCF misalnya sigma NC dalam kurung ISP bagi sigma IC. NCF yaitu nilai rata-rata core faktor. NC jumlah ton nilai core faktor, bisa kecerdasan, sikap, kerja, dan perilaku. IC jumlah item core faktor. Kemudian secondary faktor pendukung, yaitu item yang selain yang ada pada core faktor, atau dengan kata lain merupakan faktor pendukung yang kurang dibutuhkan oleh suatu penilaian. NSF sama dengan sigma NS dibagi sigma IS. NSF yaitu nilai rata-rata secondary faktor, NS yaitu jumlah nilai secondary faktor bisa aspek 1, 2, dan sebagainya. IS jumlah item. Kemudian menghitung nilai total tiap aspek. Dari hasil perhitungan dari nilai aspek tersebut, kemudian dihitung nilai total berdasarkan presentasi dari core faktor dan secondary faktor yang diperkirakan berpengaruh terhadap kinerja tiap-tiap profil. Perhitungannya dapat dilihat dari rumus nilai total sama dengan X% kali NCF plus X% kali NSF. Kalau NCF itu nilai core faktor, nilai rata-rata core faktor, NSF nilai rata-rata secondary faktor. Kemudian langkah berikutnya menghitung hasil akhir atau perankingan. Nilai akhir dalam proses profile matching adalah ranking dari kandidat yang dapat dijadikan karyawan
yang dapat mengisi suatu jabatan tertentu. Nah, contoh kasus ini ya. Pada PT Samstek akan memilih karyawan untuk posisi tertentu. Terdapat 3 karyawan. Penilaian berdasarkan 2 kriteria, yaitu psikologi dan kemampuan khusus. Nah, psikologi nanti dijadikan core faktor, kemampuan khusus sebagai secondary faktor. Nah, psikologi berdasarkan 5 penilaian dan kemampuan khusus berdasarkan 3 penilaian. Nah, ini adalah ya hasil ujian atau hasil tes psikologi. Nah, yang diuji adalah intelektual, numerikal, verbal, measurable dan kriteria, under stress, dan pemain. Jadi soal-soal apa ya itu TPA ya, tes pengetahuan TPA, tes pengetahuan apa ya, lupa aku saya ya, TPA pokoknya ya, psikologi yang kayak itu loh, tes pegawai negeri itu loh ya. Nah, ini nilainya ini tono nilainya intelektualnya 4, numerikalnya 3, verbalnya 4, measurable-nya 4, under stress-nya 5, Tini 2, 4, 4, 3, 4, Tina 4, 3, 3, 4, 3. Kemudian di profil kriteria jabatan kita kasih standarnya untuk menduduki jabatan tersebut 5, 4, 4, 4, 4. Nah, kita sekarang mencari gapnya. Nah, gap itu diperoleh dari apa tadi? Nilai profil karyawan dikurangi nilai profil jabatan, ya kan? 4 dikurangi 5 berapa? Min 1, 3 dikurangi 4 min 1, 4 dikurangi 4 0, 4 dikurangi 4 0, 5 dikurangi 4 1. Nah, gitu ya. Kemudian untuk ini 2 dikurangi 5 min 3, 4 dikurangi 4 0, 4 dikurangi 4 0, 3 dikurangi 4 min 1, 4 dikurangi 4 0. Demikian juga untuk Tina, caranya seperti itu tadi ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian untuk yang secondary ya, kemampuan khusus yang diuji apa? Berkomunikasi 2 arah, menjaga kerahasiaan dan berbahasa Inggris. Nilai hasil tesnya, nah, hasil tes itu tono berkomunikasinya 2, kerahasiaannya 4, bahasa Inggrisnya 4, Tini 4, 4, 4, Tina 2, 4, 4. Nah, kemudian di profil karyawan jabatan dikasih standar 4, 5, 4 ya. Caranya untuk mencari gap sama dengan tadi, ini dikurangi ya, dikurangi ini ya. 2 dikurangi 4 min 2, 4 dikurangi 5 min 1, 4 dikurangi 4 0, 4 dikurangi 4 0, 4 dikurangi 5 min 1, 4 dikurangi 4 0. Seperti juga nanti untuk Tina caranya ya, 2 dikurangi 4 min 2, 4 dikurangi 5 min 1, 4 dikurangi 4 0 ya. Nah, yang ketemu ya nilainya ya. Nilai gap ini kita sudah dapatkan. Sekarang kita lanjutkan. Nah, ini adalah tabel bobot yang digunakan ya. Tabel bobot yang digunakan ini ya. Ini gapnya berapa, nanti bobotnya berapa gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi psikologis dan kemampuan khusus. Tadi nilai gapnya sekian, kita tentukan bobotnya ya. Caranya bagaimana? Kita cocokkan. Kalau nilai bobotnya min 1, ini selisih bobotnya ini kan min 1, bobotnya berapa? 4. Ini jadinya nilainya 4 ya kan. Ini menuju ke sini ya. Ininya ini menuju ke sini gitu kan ya. Nah, min 1 lagi 4,
0 0 5 0 5 1 4 setengah ya. Kemudian ini min 3 berapa? 2 0 5 0 lagi 5 dan min 1 4 0 5 ini. Dan tina sama juga caranya ya, hasilnya ini. Kemudian untuk yang khusus, kemampuan khususnya ini min 2 sini nah, ini kan bobotnya berapa? 3 ya kan. Nah, min 1 4 0 5 ini min 2 ini berapa? 0 0 5 min 1 4 0 5 tina min 2 3 min 1 4 0 5 ya. Sudah ya, bisa ya ini ya, tidak kesulitan kan ya. Nah sekarang kita bersihkan dulu, kita lanjut slide berikutnya. Nah sekarang dari bobot tadi kita cari rata-rata dari core factor dan secondary faktornya, ini kan. Untuk tono ini ini kan tono jumlah berapa ini? Jumlahnya 18 dibagi berapa item? 5 3,6. Untuk secondary-nya berapa ini? 12 dibagi 3 4 gitu kan. Jadi nanti diketemukan seperti ini rata-ratanya ya. Tono 36 untuk core-nya 3,6, secondary-nya 4. Ini 4,2, secondary-nya 4,66667. Tina 4 dan 4. Ya, gitu. Kemudian kita disuruh mencari nilai total tiap aspek, yaitu X% kali NCF plus X% kali NSF. Nah, N nilai total, kriteria NSF nilai rata-rata, secondary NFC core factor ya. Ya, ini kebalik ya. NSF, oh ini NSF kok NCF ya. Ini kebalik ya ini ya. Ini NSF secondary factor. Nah, bahasa Inggris tadi NC ya, NCF. Nah, ya ini kebalik, ya ini kebalik. Nah, sebagai contoh nilai persen bobot ditetapkan 50% psikologi dan 6% untuk magang khusus. Maka hasil akhir tono 50% dikali 3,6 plus 5% kali 4 dengan 3,8. Nah nilai total ini ya. Nah seperti itu ya. Hasilnya nilai totalnya ini 3,8, ini 4,4, ini 4,0. Nah kemudian langkah terakhir yaitu hasil keputusan, kita bikin ranking. Nah, jadi hasil akhir ini kita bikin ranking gitu. Rank pertama adalah yang paling besar yaitu 4,4. Nanti Tini, yang kedua Tina, yang terakhir adalah Tono. Jadi dapat disimpulkan untuk menduduki jabatan tersebut ya, yang dipilih adalah Tini dengan nilai tertinggi yaitu 4,4 ya, itu ya. Sampai sini bisa ya. Oke ya. Nah, oke. Untuk itu saya akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.